Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davin Akmal dengan NIM 104052530002. Ingin presentasi dengan judul Sholatnya baik, maka akhlaknya pun ikut baik. Langsung aja ke presentasinya. Baik, langsung saja ke materi, yaitu sholatnya baik, maka perilakunya pun baik, menghubungkan ibadah mahdoh dengan akhlak sehari-hari. Pernah nggak sih kita merasa sholat tuh hanya sekedar gerakan rutin? Terus ada nggak ya hubungan antara kekhusyuan sholat tuh dengan kesabaran yang kita hadapi dalam menghadapi masalah sehari-hari? Terus kenapa sih orang yang rajin sholat tapi tetap bisa berbuat zalim atau maksiat? Nah, bagaimana sholat yang baik? Sholat yang baik itu bukan hanya dengan gerakan, yaitu misal gerakan takbir, ruku, sujud, bukan hanya itu saja. Tetapi sholat yang baik adalah sholat yang khusyuk. Jadi dalam sholat itu harus khusyuk. Khusyuk itu bagaimana? Nah, khusyuk itu Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-2 yang artinya hati yang hadir, pikiran yang fokus, dan jiwa yang tunduk hanya kepada Allah. Nah, dalam sholat kita harus tumakninah. Apa itu tumakninah? Tumakninah itu merupakan ketenangan dan tidak terburu-buru dalam setiap gerakannya. Contoh ketika setelah takbiratul ihram kita nggak langsung baca Al-Fatihah, tapi berhenti dulu sejenak 1-2 detik, baru kemudian lanjut baca Al-Fatihah. Terus misalnya habis membaca Al-Fatihah, baca surat pendek, kemudian ruku. Nah, sebelum baca bacaan sholat selanjutnya, berhenti dulu sejenak 1-2 detik, ketika sujud baru baca bacaan sholatnya. Kemudian memahami makna bacaan. Nah, supaya kita lebih menghayati, kita harus memahami nih apa artinya dari bacaan sholat yang kita lantunkan pas saat sholat, supaya bisa lebih mendalami dan bisa tenang sholatnya, bisa menghayati. Selanjutnya, kesimpulannya berarti sholat yang baik adalah sholat yang dilakukan dengan jiwa, dengan ketenangan hati tadi, dengan tidak terburu-buru, kemudian dengan raga, yaitu gerakan sholat, takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian tahiyat akhir dan tahiyat awal, dan terakhir adalah dengan hati yang tenang. Selanjutnya, tujuan sholat itu apa sih? Tujuan sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini adalah janji Allah. Sholat yang benar dan berkualitas akan secara otomatis bentuk sistem kekebalan spiritual dalam diri seorang muslim untuk menolak perbuatan buruk seperti maksiat, berbuat zalim, dan juga dusta. Lanjut, berarti jika sholat kita belum mampu mencegah dari maksiat, dusta, atau malas, mungkin ada yang perlu diperbaiki dari sholat kita. Diperbaiki dalam segi tadi yang udah dibahas, dari segi jiwanya, raga, dan yang paling utama sih dari hati kita sendiri. Kemudian sholat itu merupakan pengingat konstan seorang muslim 5 kali sehari.
Salat mengingatkan kita pada tujuan hidup, yaitu beribadah kepada Allah SWT. Kemudian, salat merupakan latihan disiplin dan pengendalian diri, dengan bangun tepat waktu, meninggalkan aktivitas duniawi. Nah, ini melatih kedisiplinan. Kemudian, membangun komunikasi dengan Allah atau muqarabah, yaitu perasaan selalu diawasi Allah SWT dalam sholat, dan jika itu sudah membekas di hati kita maka akan terbawa keluar sholat. Seperti misal kalau lagi sholat kan kita merasa sangat diawasi oleh Allah SWT. Nah, jika itu sudah sangat membekas dan kita sudah mengerti dan memahami itu, maka di luar sholat pun kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah SWT. Kemudian adalah internalisasi nilai-nilai, yaitu nilai kesabaran dari tumakninah. Selanjutnya adalah kerendahan hati dari sujud. Dan terakhir adalah kebersamaan dari sholat berjamaah. Kesimpulannya, sholat itu ladang latihan karakter dan akhlak. Kualitas sholat kita berbanding lurus dengan kualitas akhlak kita. Jadi misal kita sholatnya main-main, sholatnya nggak fokus, maka itu juga akan berbanding lurus dengan kualitas akhlak kita. Tapi jika sholatnya kita hatinya tenang, nggak gerasa gerusuk, tenang, berarti insya Allah akhlak kita juga berbanding lurus. Kualitas akhlak kita insya Allah baik. Kemudian yang terakhir adalah memperbaiki sholat itu berarti investasi untuk memperbaiki seluruh aspek kehidupan kita. Mungkin selanjutnya terima kasih. Itu saja dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dapat kita simpulkan bahwa sholat yang baik itu ada 3 poin. Yang pertama adalah dengan fokus, dengan jiwa yang tenang, dan kedua adalah dengan tumakninah atau tidak terburu-buru dalam setiap gerakan sholat kita, dan yang terakhir adalah dengan memahami dan menghayati bacaan sholat kita. Dengan begitu insya Allah sholat kita baik, dan jika sholat kita baik maka insya Allah akhlak kita pun ikut baik. Baik, mungkin itu saja dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.